Dalam rangka mematangkan persiapan ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-12, pemerintah Kota Manado mengerahkan puluhan aparatur sipil negara sekecamatan Manado untuk gotong royong membantu membersihkan Stadion Kelabat, di mana pada tanggal 17 November tahun 2025 nanti Stadion Kelabat Manado akan menjadi lokasi utama pelaksanaan sejarah mulainya upacara pembukaan Porprov ke-12. Sekretaris Kota Manado Stephen Dandel menjelaskan pengarahan aparatur dari tingkat kecamatan hingga kelurahan ini bertujuan agar sarana dan prasarana pendukung stadion menjadi lebih representatif saat penyelenggaraan upacara nanti. Iya, kita lagi mematangkan persiapan untuk upacara pembukaan Porprov ke-12 Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kami mengerahkan sebagian aparat kelurahan, terutama kepala lingkungan, lurah dan kecamatan untuk membersihkan ini stadion kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, Stadion Kelabat, supaya nanti pada hari hanya nanti lebih representatif untuk menyelenggarakan upacara pembukaan. Terutama sarana-prasarana pendukung, sanitasi dan higienenya kita lagi perbaiki. Juga ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita lakukan pengecetan dan lain sebagainya. Rumput-rumput yang sudah panjang itu kan kita harus potong dan sebagainya. Sinergi antara pemerintah kota dan perangkat wilayah diharapkan mampu menjamin kelancaran dan kenyamanan upacara pembukaan Porprov ke-12, sekaligus menunjukkan kesiapan Manado sebagai tuan rumah acara olahraga terbesar di Sulawesi Utara. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Keripik pisang litata saat ini menjadi oleh-oleh khas Gorontalo yang banyak diminati konsumen. Di sudut dapur sederhana, aroma pisang goreng yang manis dan gurih dulu hanya menguar untuk keluarga kecil Yolanda Tangahu. Ia tak pernah menyangka tangan yang terbiasa mengulek bumbu dan menggoreng pisang untuk cemilan anak-anak suatu hari akan menjadi pintu rezeki bagi banyak orang. Kini, produk keripik pisang buatannya dengan merek Litata telah menembus rak-rak supermarket dan membawa omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Yolanda memulai usahanya dari nol. Sebagai anggota Persit, organisasi istri prajurit TNI, ia sering mengikuti kegiatan dapur umum dan bazar yang digelar di lingkungan satuannya. Dari situlah ide membuat cemilan khas muncul. Terletak di Desa Timoato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, kini usahanya banyak peminat. Awalnya itu saya membuat cemilan untuk keluarga, yaitu keripik pisang. Alhamdulillah keluarga suka dan saya mendapat respon positif. Dari situ saya mulai berinisiatif untuk menjual ke teman-teman dan sosial media. Sekarang cukup banyak permintaan Ibu di pasaran itu? Iya. Untuk keripik litata ini sudah masuk ke supermarket dan juga toko oleh-oleh. Ada berapa jenis Ibu yang mau jual? Untuk keripik pisang ada 4 varian rasa. Kami juga ada produk ubi ungu, ubi jalar, dan juga ubi talas. Keripik pisang litata lahir dari pisang tanduk pilihan yang diproses dengan cermat. Prosesnya sederhana tapi penuh ketelitian. Pisang dikupas, dicuci bersih, lalu ditiriskan sebelum digoreng hingga renyah keemasan. Setelah itu, keripik diberi sentuhan akhir berupa topping, mulai dari keju gurih, coklat manis, hingga rasa pedas cabai yang jadi favorit anak muda. Terakhir, keripik dipanggang, didinginkan, dan dikemas rapi sebelum dikirim ke pasar. Dari sekedar cemilan rumah, kini keripik litata berkembang menjadi produk unggulan daerah. Yolanda mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, bahkan dari luar Kabupaten Gorontalo. Dengan omset yang kini mencapai puluhan juta rupiah per bulan, usaha kecilnya tumbuh menjadi sumber penghasilan bagi 6 orang karyawan tetap. Setiap karyawan yang bekerja di usahanya mendapat upah Rp60.000 per hari. Mungkin tak besar, tapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Perjalanan Litata Keripik tak lepas dari semangat belajar. Yolanda aktif bergabung dalam Forum Pelaku Usaha Kabupaten Gorontalo, wadah yang mempertemukan para UMKM untuk berbagi pengalaman dan membuka peluang kerjasama.
sebagai seorang tersit, saya banyak belajar tentang disiplin, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Dan nilai-nilai itu saya terapkan dalam berwirausaha. Untuk omsetnya itu setiap bulannya mencapai puluhan juta. Kini, Litata Keripik bukan hanya sekedar merek camilan. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan keberanian seorang ibu rumah tangga untuk menembus batas. Yolanda menegaskan, keberhasilan bukan soal besar kecilnya modal, melainkan soal niat dan konsistensi. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masalah rendahnya pendidikan dan kepemilikan lahan dinilai jadi penyebab banyak petani di Gorontalo masuk dalam data penduduk miskin. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah, sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadi suatu ironi mengingat pertanian selama ini menjadi tumpuan hidup sebagian besar warga pedesaan dan menjadi sektor unggulan Provinsi Gorontalo. Menurut praktisi pertanian Jamaluddin Hamid, ada sejumlah faktor yang menyebabkan sebagian petani di Gorontalo belum bisa keluar dari jerat kemiskinan. Di antaranya soal rendahnya tingkat pendidikan, di mana rata-rata petani yang ada hanya berpendidikan SD dan SMP. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lahan dan menerapkan teknologi pertanian yang lebih modern. Selain pendidikan, persoalan kepemilikan lahan juga masih menjadi masalah klasik. Banyak petani di Gorontalo yang berstatus sebagai penggarap bukan pemilik lahan. Akibatnya, hasil panen yang diperoleh harus dibagi dengan pemilik tanah. Kalau di sektor pendidikan sebenarnya sudah ada intervensi beasiswa PIP, ini sangat mendukung bagi keluarga petani. Tapi kan ada persepsi juga pendidikan tidak terlalu penting bagi keluarga petani, itu yang jadi masalah. Padahal pemerintah sudah menyiapkan beasiswa. Edukasi kita ke keluarga petani memang harus ada perhatian lebih. Yang kedua, perlu bagaimana mengatur reformasi agraria itu agar ada pembagian lahan buat petani kita. Karena sayang sekali ya petani kita cuma menggarap tidak punya lahan. Jamaluddin mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap tantangan yang dihadapi para petani saat ini. Ia mengingatkan pertanian bukan hanya menjadi sektor unggulan daerah, tetapi juga menjadi penyumbang besar terhadap produk domestik bruto PDB Provinsi Gorontalo. Ketika sektor pertanian dikelola dengan baik, para petani bisa hidup sejahtera dan ekonomi daerah akan mengalami pertumbuhan signifikan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan momentum penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme, meneladani nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, dan semangat membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo pagi tadi. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dihadiri Wakil Gubernur Ida Saida Rusli Habibi, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur menyampaikan peringatan Hari Pahlawan momentum penting untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Hari Pahlawan untuk merenungkan kembali perjuangan para pendahulu yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa,
tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Gubernur menekankan pentingnya menjaga persatuan dan semangat gotong royong di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, semangat kepahlawanan dapat diwujudkan dengan bekerja jujur, disiplin, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Usai upacara dilanjutkan ziarah sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nani Wartabone. Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Festival Seni Budaya Sangihe bukan sekedar ajang hiburan, tetapi merupakan manifestasi cinta terhadap warisan leluhur budaya dan jati diri orang Sangihe. Festival Seni Budaya Sangihe yang dilaksanakan bukan sekedar ajang hiburan, tetapi merupakan manifestasi cinta terhadap warisan leluhur, budaya, dan jati diri orang Sangihe. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, dalam pembukaan kegiatan Festival Seni Budaya Sangihe di Pelabuhan Tua Tahuna, Jumat 7 November 2025. Menurutnya, melalui kegiatan seperti karnaval budaya, pameran seni, fotografi, lomba masamper, musik bambu, dan pesta rakyat merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah daerah untuk terus melestarikan adat dan budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, dengan adanya festival ini, nama Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dianggap sebelah mata. Festival ini bukan sekedar ajang hiburan, tetapi merupakan manifestasi cinta kita terhadap warisan leluhur, budaya, dan jati diri orang Sangihe. Melalui kegiatan seperti karnaval budaya, pameran seni, fotografi, lomba masamper, musik bambu, hadra, dan hingga pesta rakyat di malam terakhir adalah wujud nyata dari perhatian pemerintah daerah untuk terus melestarikan adat dan budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Cita-cita para leluhur kita untuk terus menjaga kesejahteraan, kebudayaan, dan tentunya kebersamaan kita masyarakat Sangihe terus kita tuangkan di dalam festival ini. Ia menjelaskan pentas seni yang dimainkan berperan strategis di setiap tarian yang dinyanyikan dan syair yang dilantunkan adalah denyut nadi budaya yang akan terus menghidupkan tanah Tampungang Lawo. Tungari berharap festival seni budaya harus berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ekonomi di daerah Sangihe. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut gelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di halaman kantor Bupati. Sekretaris Daerah Yohanes Kamagi menjadi inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Dalam sambutan, pahlawan bangsa mengajarkan 3 hal untuk diteladani, yaitu kesabaran, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, dan pandangan jauh ke depan. Ada 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap sabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Upacara turut dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Pemkab Talaut, para pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat, dan ASN Pemkab Talaut. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Titi Pangemanan, selamat sore.
Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.